Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap pastinya. Yo, ketemu lagi bareng gue Ray di channel Imposter Gelap pastinya teman-teman. Dan di hari yang indah dan spesial ini kita akan review dan share config terbaru untuk kalian semua di Gcam LMC 8.4, yaitu config Maestro by Imposter Gelap cuy. Dan seperti biasa, di config ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstrak confignya tersebut. Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial cara pemasangan Gcam LMC 8.4 dengan config Maestro by Imposter Gelap. Dan di sini kita mulai dari awal ya, untuk mengantisipasi juga para user Gcam pemula yang ingin mencoba. So, langkah pertama yang harus kita lakukan seperti biasa, kita cek kamera 2 API terlebih dahulu. Kita langsung menggunakan aplikasi kamera 2 Prop untuk mengeceknya ya teman-teman. Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store ya. Langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2 API. Sekalian kita cek kamera 2 API masing-masing. Nah, di sini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3 kanan atas ini ya. Jadi untuk level 3 sendiri kamera 2 API saya sudah aktif dan saya harus menggunakan config yang berformatkan YUV. Lalu ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level full, itu tandanya kamera 2 API di device kalian juga sudah aktif dan kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di antara limited external legacy atau unknown, itu tandanya kamera 2 API di device kalian belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya. Sekarang kita tinggal kembali, dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di kolom deskripsi video, kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian. Di sini saya menggunakan Z-Archiver sebagai pengganti manager file saya. Kalian bisa mendapatkan Z-Archiver ini secara gratis juga di dalam Play Store ya. Langsung aja kita buka file manager kita, kemudian kita menuju ke folder downloads. Nah, ini dia bahan-bahannya cuy. Yang pertama di sini ada LMC 8.4 R18f1.apk, itu adalah file aplikasi Gcam-nya. Nah, di sini saya mendownload aplikasi Gcam-nya itu yang atas sendiri ya, f1.apk. Tapi untuk kalian terutama para user device Oppo dan Realme, kalian bisa menggunakan aplikasi yang berformatkan awme.apk ya. Jadi kenapa kalian harus menggunakan itu? Agar kalian bisa menggunakan mode ultrawide bagi device yang sudah ada ultrawide-nya, dan kalian tinggal setting ID sesuai dengan tutorial sebelum-sebelumnya cuy. Oke, yang selanjutnya di sini ada maestro config.zip, itu adalah file config-nya. So, langsung aja kita install Gcam-nya terlebih dahulu dengan cara kita klik seperti ini, kemudian kita klik install seperti biasanya. Namun berhubung saya sudah install aplikasinya, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke settingan, kita ulir ke bawah, kita masuk ke more settings. Kemudian kita pilih ke menu config settings, dan di sini kita pilih menu save settings. Lalu di sini kita ketikkan bebas, gunanya untuk memancing folder LMC 8.4 di dalam file manager kita untuk menempelkan file config-nya. Sekarang kita tinggal klik yes seperti ini, kemudian kita tinggal kembali ke file manager lagi, dan untuk langkah berikutnya sekarang kita tinggal ekstrak config-nya cuy. Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video dengan nada bunyi ting. Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita klik seperti ini filenya, kemudian kita pilih ekstrak ke, lalu di sini kita isikan kata sandinya. Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh.
Oke, setelah kita isi, sekarang kita tinggal klik OK dan ini dia hasil ekstrakannya, Maestro Config. Langsung aja kita buka foldernya. Nah, ini dia teman-teman untuk 6 file config-nya. Jadi di sini ada 6 file config dengan level kamera 2 API yang berbeda-beda dan spesifikasi config yang berbeda. Di sini ada config aux dan ada config non aux, yang dimana config aux itu adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support mode ultrawide dan sudah support mode video electronic image stabilization. Dan kebalikannya cuy, untuk config non aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum support mode ultrawide dan belum support mode video electronic image stabilization. Lalu untuk perbedaan antara config auto, JPEG dan YUV sendiri adalah perbedaan di mana kalian harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2 API masing-masing device kita, seperti yang saya terangkan di awal tadi bagian kamera 2 prop. Nah, jika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level 3, berarti kalian harus menggunakan config yang berformatkan YUV. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full, itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG. Nah, berhubung di sini saya praktekkan untuk semuanya, saya pilih semua seperti ini karena ini hanya sebagai contoh. Kita klik tahan, kemudian kita pilih salin atau potong bebas. Di sini saya pilih salin, kemudian kita menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar. Setelah itu kita menuju ke folder LMC 8.4. Ini dia, kita klik, kemudian kita tempel atau kita paste di dalam sini file config-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang kalian tinggal buka Gcam-nya. Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya, kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi. Di sini saya pakai yang YUV aux ya, karena device saya adalah level 3 kamera 2 API-nya dan sudah support untuk mode ultrawide dan video stabilizer. Langsung aja kita klik import seperti ini dan ya, config siap untuk digunakan. So, sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya. Daripada penasaran, mending langsung kita coba. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita review di mode video terlebih dahulu menggunakan resolusi Full HD di 60 fps nya nih. Kita menggunakan resolusi 1080 ya seperti biasa, dan di sini kita juga tanpa menggunakan alat tambahan seperti gimbal, stabilizer, tongsis atau holder lainnya. Kita cukup menggunakan tangan kosong biasa dan terlihat di preview saat ini. Bener-bener stabil sekali ya teman-temannya di preview saat ini. Walaupun kita belum melihat hasilnya, tapi sudah kelihatan sekali kalau di sini benar-benar sudah kerasa tanpa ada getaran atau goncangan sama sekali cuy. Dan kita coba berbelok seperti ini dan masih tetap steady apa adanya ya, tanpa kita menggunakan alat tambahan apapun. Oke, sekarang kita langsung aja stop dan kita lihat untuk hasilnya. Let's go. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video Gcam LMC 8.4 dengan config Maestro by Imposter Club cuy. Luar biasa. Bener-bener seperti preview yang kita lihat sebelumnya teman-teman. Kalau di sini video electronic image stabilization-nya sudah berjalan dengan baik dan normal ya. FPS-nya pun juga tetap terjaga dengan baik, tidak mengalami drop sama sekali, dan steady-nya tetap masih konsisten ya, meskipun dengan kita cara berbelok seperti ini tidak ada goncangan atau getaran yang cukup kerasa di sini cuy. So, sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke cuy, sekarang kita review di mode potret terlebih dahulu dengan rincian HDR plus tengah dan AWP nonaktif. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice, kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai dan berjalan ya teman-teman ya, agar semuanya terselesaikan dengan baik dan maksimal. Oke, sebentar lagi kita tunggu satu putaran. Nah, ini dia untuk hasilnya, dan ini dia untuk exif dari mode potretnya teman-teman. Luar biasa ya. Jadi ketika kita menggunakan di mode potret dan objek manusia seperti ini akan memberikan efek yang cukup dramatis pada config Maestro saat ini cuy. Ketika kita menggunakannya di AWP nonaktif juga, dan di sini warnanya cukup natural ya untuk skin tone warnanya. Di bagian background dynamic range-nya pun sangat luas dan hijau daunnya pun juga terkontrol dengan baik dan tidak over saturasi. Oke, sekarang kita langsung aja review di mode kameranya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode kamera dan ini dia rinciannya. Jadi kita menggunakan di HDR plus, AWP aktif serta fitur Leica aktif. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice, kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai terlebih dahulu. Baru itu langsung aja kita buka untuk hasilnya teman-teman. Langsung aja kita buka hasilnya seperti ini.
Oke, ini dia untuk hasil dari Gcam LMC 8.4 dengan config Maestro by Imposter Club di mode kamera dengan AWP aktif, dan ini dia eksifnya cuy. Luar biasa. Jadi ketika kita menggunakan di mode kamera dengan AWP aktif serta fitur Leica aktif, hasilnya seestetik ini teman-teman. Cocok sekali ketika kalian ingin menggunakannya menjadikan objek sinematik seperti ini cuy. So, sekarang kita langsung aja review di mode potret dengan fitur Leica aktif seperti apa. Langsung aja kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita menggunakan mode potret lagi, dan saat ini kita menggunakan fitur Leica aktif juga ya. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai terlebih dahulu. Langsung aja kita buka hasilnya. Nah, ini dia untuk hasilnya, dan ini dia untuk eksifnya teman-teman. Gcam LMC 8.4 dengan config Maestro by Imposter Club di mode potret dengan fitur Leica aktif. Wow, ini bener-bener keren banget ya. Jadi ketika kita menggunakan di fitur Leica di mode potret, hasilnya akan tambah dramatis cuy. Warna kulit manusianya juga tambah cerah seperti ini, dan dynamic range-nya pun juga makin luas dan makin highlight-nya tambah enak dipandang. Detail dan saturasinya pun juga cukup seimbang sekali ya teman-teman, tidak terlalu over sama sekali. So, sekarang kita langsung aja review di mode ultrawide-nya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode ultrawide, dan ini dia rinciannya. Jadi kita menggunakan di HDR plus tengah dan AWP aktif ya. Langsung aja kita shoot menggunakan fitur Leica aktif. Oke, nice. Kita tunggu hasilnya sampai selesai terlebih dahulu proses HDR-nya. Oke, langsung aja kita buka hasilnya. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode ultrawide, dan ini dia untuk file eksifnya. Gcam LMC 8.4 dengan config Maestro by Imposter Club cuy. Luar biasa. Ini benar-benar memberikan opsi buat kalian ketika kalian ingin menggunakan di berbagai mode dengan berbagai objek, pun akan menyesuaikan dengan hasil kondisi di sekitar kalian juga cuy. Contohnya saat ini kita gunakan di posisi mendung, hasilnya akan jauh lebih estetik seperti ini dengan cahaya redup di bagian sisi-sisi kanan, kiri, atas, bawahnya. Ketika kita mengaktifkan di fitur Leica dengan kompensasi exposure yang cukup lebih tinggi, pop up di bagian tengah seperti ini. So, sekarang kita langsung aja tes zoom di kamera fotonya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita tes di mode kamera dengan zoom di 2,8 dan AWP aktif ya. Langsung aja kita tap dan kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini dia untuk hasilnya, dan ini dia untuk hasil dari eksif di Gcam LMC 8.4 dengan config Maestro by Imposter Club cuy. Keren banget ya. Jadi untuk zoomnya sendiri dia mempunyai detail yang cukup dalam dan sangat tajam, dan terlihat ya kualitas dari kerapatan pixelnya masih terjaga dengan baik sehingga gambarnya terlihat cukup HD di sini cuy. So, jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam LMC 8.4 dengan config Maestro by Imposter Club. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video, dan sampai jumpa.